Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Monica, BP 2011-02-9009. Saya akan melakukan presentasi seminar proposal yang berjudul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan kargo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saat pandemi COVID-19. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas bagian pendahuluan, literatur review, dan metode penelitian. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Mewabahnya virus corona atau COVID-19 telah mengguncang dunia dari segala aspek negatif di dalamnya. Tidak hanya berpengaruh besar terhadap perekonomian Cina sebagai negara di mana virus ini pertama sekali ditemukan, namun terhadap dunia juga berdampak cukup signifikan. Beberapa sektor usaha di Indonesia yang telah mengalami keguncangan akibat COVID-19 ini adalah terjadi di sektor pariwisata dan perhotelan, industri manufaktur, industri otomotif, dan sektor perdagangan ekspor-impor. Penurunan dalam sektor perdagangan ekspor-impor barang telah berpengaruh signifikan baik langsung maupun tidak langsung pada sektor transportasi logistik, forwarding, peti kemas, pergudangan, serta bisnis kargo udara. Dengan situasi seperti saat ini, dengan ketidakpastian kapan akan berakhirnya wabah COVID-19, maka diprediksi bisnis kargo lambat laun akan segera gulung tikar. Biaya operasional yang tidak bisa dihindari serta biaya transit yang berkali lipat tidak sebanding dengan revenue atau pendapatan yang akan diterima. Tindakan-tindakan kooperatif sangat penting untuk segera dilakukan oleh para pelaku bisnis kargo, sehingga keberlanjutan bisnis ini bisa dipertahankan di tengah masa-masa sulit perekonomian dunia sebagai dampak dari mewabahnya COVID-19 ini. Dilihat dari masih mewabahnya COVID-19, hal ini menjadi alasan peneliti mengambil objek penelitian, karena setiap perusahaan pada umumnya didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Akibat dari COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhirnya menimbulkan berbagai pertanyaan dan permasalahan bagi setiap orang, terutama pada suatu perusahaan. Apakah perusahaan akan tetap beroperasional atau akan gulung tikar? Namun tidak semua orang menginginkan hal buruk akan terjadi. Berbagai cara telah diupayakan agar perusahaan akan terus beroperasional seperti sedia kala, baik itu dengan melakukan penambahan pinjaman ke bank, mencari investor baru, dan lain sebagainya. Tetapi ada yang melakukan tindakan seperti menarik investasinya pada perusahaan atau sahamnya karena takut akan rugi. Nah, sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan kargo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan kargo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saat pandemi COVID-19. Yang kedua, apa langkah yang akan diambil untuk mengambil keputusan apakah akan mempertahankan investasi atau tidak. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan kargo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saat pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui langkah apa yang akan diambil untuk mempertahankan investasi atau tidak. Tujuan penelitian. Penulis dapat memberi pengetahuan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pembaca sebagai referensi penelitian selanjutnya. Dalam penelitian diharapkan pembaca bisa menambah pengetahuan tentang pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan kargo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saat pandemi COVID-19. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Bab 1 berisikan pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan pada penelitian.
Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Bab 2 berisikan pembahasan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, kerangka penelitian pada penelitian. Bab 3 metode penelitian. Bab 3 akan membahas variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data pada penelitian. Bab 4 hasil dan pembahasan. Bab 4 akan membahas tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian. Dan yang terakhir bab 5 penutup, berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian. Selanjutnya bab 2 literatur review. Pada bab 2 saya akan membahas landasan teori, kerangka penelitian dan hipotesis. Landasan teori kargo. Kargo adalah semua goods atau barang yang dikirim melalui udara, yaitu menggunakan pesawat terbang, lewat laut menggunakan kapal, atau darat dengan menggunakan truk kontainer yang biasanya untuk diperdagangkan, baik antar wilayah atau kota, di dalam negeri maupun antar negara internasional yang dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yaitu dengan 7 tahap. Yang pertama, menerapkan tujuan dan sasaran. Yang kedua, identifikasi persoalan. 3. Mengembangkan alternatif. 4. Menentukan alternatif. 5. Memilih alternatif. 6. Menerapkan keputusan. 7. Pengendalian dan evaluasi. Selanjutnya, tipe-tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan yang diprogramkan. Yang kedua, keputusan yang tidak diprogramkan. Yang ketiga, keputusan-keputusan dengan risiko dan ketidakpastian. Nilai perusahaan. Tujuan manajemen keuangan perusahaan adalah memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham, common stock, perusahaan di pasar. Dalam hal ini, nilai saham dapat merefleksikan investasi keuangan perusahaan dan kebijakan dividen. Oleh karena itu, dalam teori-teori keuangan, variabel yang sering digunakan dalam penelitian pasar modal untuk mewakili nilai perusahaan adalah harga saham dengan berbagai jenis indikator, antara lain return saham, harga saham biasa, abnormal return, PER, dan indikator lain yang mempresentasikan harga saham biasa di pasar modal. Dengan demikian, bisa dimaknai bahwa tujuan manajemen keuangan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham, yang berarti meningkatkan nilai perusahaan yang merupakan ukuran nilai objektif oleh publik dan orientasi pada kelangsungan hidup perusahaan menurut Harmono 2019-1. Indikator-indikator yang mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya yang pertama PER, Price Earning Ratio, yang kedua PBV yaitu Price Book Value. Selanjutnya keputusan investasi. Menurut Sartono 2001-6, keputusan investasi menyangkut tentang keputusan alokasi dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Selanjutnya, keputusan pendanaan. Menurut Birley, Mears, dan Marcus 2008-6, keputusan pendanaan merupakan tanggung jawab utama kedua manajer keuangan yang menggalang dana yang dibutuhkan perusahaan untuk investasi dan operasinya. Ketika suatu perusahaan perlu mendapatkan dana, perusahaan itu bisa mengundang para investor untuk menanamkan uang kas sebagai ganti bagian laba di masa depan, atau menjanjikan untuk melunasi kas investor itu plus tingkat bunga tetap. Selanjutnya, kebijakan dividen. Yang dimaksud dengan kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana intern atau internal financing. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar. Ini menurut Sartono 2001-281. Penelitian terdahulu. Yang pertama, Hesti Setiorini Pamungkas dan Abriyani Puspaningsih 2013, yaitu
dengan judul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. Menggunakan metode analisa data regresi berganda, nilai perusahaan diukur dengan Price Book Value (PBV) dan menggunakan Purpose Sampling Method untuk menentukan jumlah sampel. Yang kedua, Diah Ayu Ratnasari Kusuma Ningrum 2013. Pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis data, analisis sampel menggunakan metode purposive sampling. Dan yang ketiga, Niluh Putu Rasri Gayatri dan I Ketut Mustanda melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen, dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan program SPSS 15 for Windows. 4. Savitri Lia Ahmad dan Lailatul Amanah melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Yang kelima, Bu Putu Novita Sartini dan Ida Bagus Anom Purbawangsa melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Keputusan Investasi, Kebijakan Dividen, serta Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah PET analysis. Selanjutnya yang keenam, Putu Mahendra Dananjaya dan I Ketut Mustanda pada tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur. Metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data tersebut adalah metode observasi non-partisipan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS Statistical Page for Social Science. Yang ketujuh, Danang Firmansyah pada tahun 2017 melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor industri consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan adalah regresi linear berganda, multiple regression analysis. Yang kedelapan, Siti Ratnasari dan kawan-kawan pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel menggunakan purposive sampling. Yang kesembilan, Al-Hafiz Ariski dan kawan-kawan pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan model regresi berganda. Yang ke-10, Foni Rizal dan kawan-kawan pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan Profitabilitas, Keputusan Investasi, dan Kebijakan Dividen pada Nilai Perusahaan. Pendekatan yang digunakan adalah pada penelitian ini adalah kuantitatif. Penjelasan jenis ini menjelaskan sebab dan akibat. Kerangka penelitian dari penjelasan di atas maka dapat dibuat kaitan antara keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan kerangka teoritis sebagai berikut, yaitu keputusan investasi H1, keputusan pendanaan H2, kebijakan dividen H3, dan keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen H4 yang nanti akan berujung ke nilai perusahaan. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks, yaitu menurut Nazir 2003-151. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H1,
Diduga keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan kargo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saat pandemi COVID-19. H2. Diduga putusan pendanaan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan kargo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saat pandemi COVID-19. H3. Diduga kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan kargo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saat pandemi COVID-19. H4. Keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan kargo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saat COVID-19. Bab 3. Metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Di sini, peneliti memilih menggunakan paradigma kuantitatif karena paradigma kuantitatif atau penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik menurut Indriantoro dan Spomo 2002-12. 2. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: pertama, dipilih literatur yang mendukung sehingga diperoleh data yang relevan. Yang kedua, diperoleh dari Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan perusahaan kargo yang terdaftar saat masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, sampel penelitian. Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu menurut Indriantoro dan Spomo 2002-115. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan kargo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saat pandemi COVID-19, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 25 perusahaan kargo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saat pandemi COVID-19. Jadi itulah gambaran perusahaan yang akan peneliti lakukan. 4. Metode analisis data. Pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah analisis untuk data yang tidak dapat diukur sehingga diperlukan penjabaran melalui penguraian. Data ini sifatnya abstrak dan tidak diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu. Yang kedua, uji regresi. Uji regresi digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan yang ketiga, koefisien determinasi R2. Koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah biasanya terhadap jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam model. Yang kelima, definisi operasional variabel. 1. Keputusan investasi. Keputusan investasi adalah sebagai kombinasi antara aktiva yang dimiliki, aset in place, dan pilihan investasi di masa yang akan datang dengan net present value positif. Yang kedua, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan yang mencakup cara bagaimana mendanai kegiatan perusahaan agar optimal, cara memperoleh laba untuk investasi yang efisien, dan cara mengkomposisikan sumber dana optimal yang harus dipertahankan, yaitu diukur dengan menggunakan book debt to equity ratio. Yang ketiga, kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan penentuan persentase laba bersih perusahaan yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Sebagai variabel independen, kebijakan dividen diproyeksikan melalui dividen payout ratio. Selanjutnya, variabel terikat dependen. Nilai perusahaan adalah nilai perusahaan diukur dengan price book value (PBV). Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dengan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Jika terdapat kata yang salah, mohon dimaafkan. Untuk saran dan kritikannya sangat diterima sekali. Sekian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.